Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada malam hari ini kita memasuki persekutuan doa yang kedua dalam masa Paskah menghayati sengsara Yesus. Mari kita masuk dalam saat teduh. Cukup. Marilah kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 33 bait 1 sampai 3, suaramu ku dengar. Mari kita memasuki doa pembukaan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengadakan persekutuan doa yang kedua. Ini semua karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan persekutuan doa yang kedua pada malam hari ini. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami juga akan mendasari dengan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri hadir tengah-tengah kami, di dalam kami merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa dan salah kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memujikan lagi dari Kidung Jemaat 25 bait 1, 3, dan 4. Ya Allahku di cahyamu. Ya Allahku
Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43 yang demikian. Seorang dari penjahat yang dikantung itu menghujat dia katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini beri judul, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Setiap orang dapat melakukan kesalahan melalui tutur kata, perbuatan, dan tindakannya. Kesalahan bisa terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Kesadaran diri bahwa manusia dapat melakukan kesalahan merupakan jalan yang baik untuk memperbaiki dan kembali ke jalan yang benar. Tanpa kesadaran diri, akibatnya hidup tetap berada di jalan yang salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat penyalipan Tuhan Yesus berada di antara dua penjahat. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu pada saat penyalipan ada di antara dua penjahat. Yesus yang adalah pribadi yang baik dan benar itu disamakan dengan penjahat. Seorang penjahat disalibkan di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Dengan keberadaannya itu, banyak orang mengejek dia melalui ucapan-ucapan yang merendahkan. Setiap tatapan mata dan ejekan khalayak ramai itu penuh dengan penghakiman untuk menunjukkan bahwa Yesus seolah penuh dengan kesalahan. Ucapan merendahkan Yesus tidak hanya disampaikan oleh khalayak ramai di sekitar salib, namun juga oleh salah satu penjahat yang disalibkan bersama dia. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ucapan itu menunjukkan tidak adanya kesadaran diri atas setiap perbuatan yang telah dilakukan. Ia tetap keras kepala. Hukuman tidak membuatnya jera. Di tengah hukumannya, penjahat itu masih mencela sesama orang yang dihukum, sekalipun ia tahu bahwa Yesus bukan orang yang bersalah. Namun pengetahuannya itu tidak membuahkan dia mawas diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang penjahat lainnya yang disalibkan bersama Yesus bertindak sebaliknya. Ia sadar bahwa hidupnya telah dijalani dengan kejahatan. Akibatnya dari kejahatannya itu, ia merasa pantas mendapat hukuman. Kesadaran orang itu membuatnya membuka diri untuk melihat Yesus. Bisa jadi selama melakukan tindakan-tindakan jahat itu,
ya, mendengar cerita tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Dengan atas dasar itulah ia memohon pada Tuhan, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Beda dengan penjahat yang pertama tadi. Yang kedua malah menyatakan dan berharap agar Yesus mengingat adalah merupakan sebuah kerinduan supaya kasih Allah menjadi pembawa harapan baru. Orang itu memahami bahwa tidak ada kata terlambat untuk memohon pengampunan. Karena itu di saat-saat terakhir menjelang ajalnya, ia meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesadaran diri dan pertobatan merupakan pembuka jalan menuju pemulihan. Ucapan tobat orang itu dijawab oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada Lukas 23 ayat 43. Tuhan Yesus meyakinkan orang itu bahwa pertobatannya mendatangkan pemulihan serta pengharapan. Kemanusiaannya dipulihkan sebagai pribadi yang penuh dengan belas kasih. Pengharapannya dipenuhi Tuhan Yesus dengan janji bahwa hari ini juga dia sudah bersama Yesus di Taman Firdaus. Avensius Rossis menyebut bahwa kata Firdaus berasal dari kata Yunani paradeisos yang berarti taman sukacita. Dalam pemahaman orang Yahudi atau Yudaisme, kata Firdaus itu terkait dengan surga dan juga dengan masa depan. Ketika Allah akan memulihkan segala sesuatu untuk menyempurnakan Taman Eden, Firdaus adalah tempat di mana orang-orang benar tinggal setelah kematian. Hal inilah yang dimaksud Yesus ketika ia menggunakan kata Firdaus pada bagian ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus ini meyakinkan kita bahwa dalam Dia keselamatan itu nyata adanya. Di sisi lain, perkataan Tuhan Yesus menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa hidup dengan rendah hati. Kerendahan hati diwujudkan melalui kesediaan mawas diri, menghindari diri dari keinginan merasa yang paling baik dan benar. Ketika melakukan kesalahan, segeralah datang pada Tuhan, seraya memohon ampunannya, dan tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Marilah kita memasuki pujian dari NKB 83 bait 1 sampai 2, Nun di Bukit yang Jauh. Tanpa
dan mahkota gelap milikku. Meski salib itu dicela, diterjang, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung peluh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memasuki doa. Adapun pokok doa pada malam hari ini ada pokok doa memohon agar dimampukan untuk selalu mawas diri dan hidup dalam pertobatan. Dan yang kedua mendoakan supaya persekutuan menjadi tempat belajar hidup dalam cinta kasih dan pengampunan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak akan pernah luput dari dosa. Kami sangat memerlukan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa tinggal dalam hati kami, sehingga hidup kami senantiasa dalam tuntunan-Mu. Mampukan kami untuk dapat menjaga diri kami dari dosa, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan mampukan kami untuk selalu mawas diri dan hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Ampuni kami jika kami kurang tegas dan masih kompromi dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon supaya persekutuan kami menjadi tempat belajar hidup dalam cinta kasih dan pengampunan. Tolong kami Tuhan, agar kami benar-benar bisa meninggalkan semua perbuatan kami yang jahat dan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menolong dan memberi kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian dari NKB 83 bait 3 sampai 4 Nun di Bukit yang Jauh. Indahlah bagiku salib
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian persekutuan doa yang kedua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.